Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Pagi, Bu. Bu. Pagi, Bu. Siang, Bu. Siang. Udah siang, Bu. Udah siang, Bu. Bu. Gimana kabar Ananda pada siang hari ini? Sehat. Baik, Bu. Bu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Tolong pimpin doanya. Dila, Bu, ketuanya, Bu. Nah, silakan Dila. Baiklah, teman-teman sekalian, sebelum memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, kita berdoa dahulu, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Dalam membaca doa ini, semoga kita diberikan kesehatan dan kesempatan dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Selanjutnya Ibu akan mengabsen Ananda semuanya. Anak Nadiatul Jannah, Bu. Ismi Ardia, Bu. Miftahul Fikri, Hadir, Bu. Anissa Mawaddah, Megawati, Yelviani, Dinda Wulandari. Hadir, Bu. Di sini semua hadir kan? Nggak ada, Bu. Kita sakit. Ya. Baiklah, selanjutnya kita akan mengulang pembelajaran minggu kemarin. Di sini siapa yang mengulang pembelajaran minggu kemarin? Jika tidak ada yang Tentang apa, Bu? itu minggu kemarin pembelajaran tentang instalasi software aplikasi. Sini siapa yang bisa mengingat kembali pembelajaran minggu kemarin? Jika tidak ada, maka Ibu akan menjelaskan kembali materi kita minggu kemarin, yaitu tentang software aplikasi. Software aplikasi itu adalah program-program komputer yang digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas yang bersifat spesifik. Misalnya untuk mengetik naskah, untuk menggambar, untuk mengolah foto pendidikan, hiburan, dan sebagainya. Secara umum, software aplikasi dapat dikelompokkan berdasarkan jenis tugasnya sebagai berikut. Yang pertama itu software pengolah kata, kedua software pengolah angka, ketiga software grafis, keempat software penerbitan, dan yang terakhir itu software database. Di sini sudah itulah pembelajaran kita pada minggu kemarin. Baiklah, kita akan masuk ke pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang menerapkan instalasi driver perangkat keras komputer. Di mana sini kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini itu menerapkan instalasi driver perangkat keras komputer dan menginstalasi driver perangkat keras komputer. Di mana tujuan pembelajaran kita ini itu diharapkan peserta didik mampu memahami mengenai instalasi driver perangkat keras komputer
Yang kedua, melalui penjelasan dan praktek diharapkan peserta didik mampu memahami dan menyajikan jenis driver perangkat keras. Yang ketiga itu melalui penjelasan diharapkan peserta didik mampu mengurutkan langkah-langkah instalasi driver perangkat keras. Yang keempat, melalui penjelasan diharapkan peserta didik mampu memahami dan melakukan instalasi driver perangkat keras. Baiklah, selanjutnya masuk kita ke pembelajaran tentang driver perangkat keras. Yang pertama itu pengertian driver komputer. Driver dalam bahasa Indonesia adalah pengendali perangkat keras. Driver merupakan istilah teknologi informasi yang mengacu pada komponen perangkat lunak yang mengizinkan sebuah sistem komputer untuk berkomunikasi dengan perangkat keras. Sebagian besar perangkat keras tidak akan dapat berjalan dengan benar atau sama sekali tidak dapat berjalan tanpa adanya driver yang cocok yang terinstal dalam sistem operasi. Driver diistilahkan sebagai jembatan komunikasi antara perangkat keras dengan sistem operasi. Jadi driver ini adalah sebuah perangkat lunak yang bertugas mengontrol setiap perangkat keras yang terpasang di komputer. Agar setiap perangkat keras yang terpasang bisa berinteraksi dengan sistem operasi, aplikasi, dan berinteraksi dengan perangkat yang lain. Fungsi driver komputer yaitu untuk memaksimalkan kinerja perangkat keras sebagai penghubung antara software dan hardware, pengontrol input dan output software terhadap hardware, mengenalkan periferal atau perangkat tambahan baru sehingga periferal atau perangkat tambahan ini tersebut dapat dikenali dan digunakan oleh komputer. Dan menyediakan transparansi dan bertindak sebagai penerjemah perintah antara hardware dengan sistem operasi atau aplikasi. Contohnya itu saat kamu mengetik menggunakan keyboard sebagai input dan Microsoft Word sebagai aplikasi mesin ketik, agar ketikan keyboard muncul di aplikasi Microsoft Word, sebuah driver keyboard harus diinstal agar Microsoft Word bisa mengerti apa yang diketikkan di keyboard. Untuk mencetak tulisan yang ada di Microsoft Word, kamu bisa menggunakan printer. Sebuah driver printer diperlukan agar printer mengerti apa yang diperintahkan oleh Microsoft Word, agar printer mencetak data sesuai tampilan di layar Microsoft Word. Selanjutnya itu jenis-jenis komponen driver komputer. Yang pertama itu driver audio, yaitu komponen yang berhubungan dengan audio atau suara. Yang kedua itu driver grafik, yaitu komponen yang berhubungan dengan visual. Yang ketiga itu driver keyboard, yaitu komponen yang berhubungan dengan keyboard. Yang keempat driver mouse, yaitu komponen yang berhubungan dengan mouse. Yang kelima itu driver stroke, itu komponen yang berhubungan dengan alat penyimpanan data. Yang selanjutnya itu driver web, jenis-jenisnya itu driver webcam, yaitu komponen yang berhubungan dengan kamera. Driver network itu komponen yang berhubungan dengan jaringan. Driver BIOS yaitu komponen yang berhubungan dengan motherboard. Yang selanjutnya itu driver chipset, yaitu komponen yang berhubungan dengan komponen chip pada motherboard. Khusus untuk perangkat general seperti mouse, keyboard, dan flash disk, sistem operasi sudah menyediakan drivernya secara default, jadi kita tidak perlu diinstal secara manual. Jenis-jenis driver berdasarkan perusahaan yang memproduksi perangkat. Ada dua. Yang pertama itu driver pack solution, driver booster, dan lain-lain. Driver ini bisa digunakan di semua motherboard. Yang kedua itu driver pada driver dari vendor atau perusahaan motherboard. Biasanya driver ini berupa kepingan CD yang diberikan kepada konsumen saat pembelian laptop atau komputer. Jenis-jenis driver berdasarkan fungsi perangkat keras,
Ya, yang pertama itu driver perangkat keras utama dan peripheral atau perangkat tambahan. Contohnya itu perangkat utama atau prosesor, memori, hard disk, monitor. Perangkat peripheral atau mouse, hard disk, dan card dan lain-lain. Dari sini siapa yang belum paham yang Ibu jelaskan? Sudah paham, Bu? Sudah. Sudah paham, Bu. Kalau udah paham, Ibu akan Paham, Bu. Alhamdulillah kalau anak-anak Ananda semuanya paham. Baiklah, Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya itu cara menginstal driver komputer. Ada banyak cara instalasi driver pada komputer. Cara instalasi dan update driver secara garis besar adalah sama. Di sini akan dijelaskan secara termudah dalam melakukan instalasi atau update driver. Yang pertama, masukkan di CD atau DVD driver ke dalam CD atau DVD ROM drive. Yang kedua, klik kanan pada My Computer atau Windows XP atau komputer atau bisa di Windows 7. Yang ketiga itu klik Properties. Yang keempat, klik tab Hardware Device Manager atau Windows XP atau Device Manager Windows 7. Yang kelima itu klik kanan pada komponen yang bertanda seru warna kuning. Contohnya ini gambarnya. Contohnya gambar yang Ibu bikin di slide. Silakan Ananda semua perhatikan. Yang keenam tuh klik update driver atau instalasi driver. Yang ketujuh, langkah ketujuh itu klik lingkaran kecil bertulis no, not this time, kemudian klik next. Langkah selanjutnya itu klik lingkaran kecil bertuliskan install from a list of specific location atau advanced, lalu klik next. Langkah selanjutnya itu klik atau centang sheet removable media atau floppy CD-ROM dan include this location in the sheet. Langkah selanjutnya itu klik browser. Kemudian cari file driver pada CD-ROM atau DVD drive atau sesuaikan dengan driver yang dibutuhkan. Misalnya sound, VGA, chipset, dan lain-lain. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya tuh klik next, lalu kita tunggu hingga proses instalasi selesai dan klik finish. Saat sudah selesai proses instalasi driver pada laptop maupun komputer desktop, apabila ada muncul pesan untuk melakukan restart komputer, klik saja restart komputer. Dari sini, apakah Ananda semua sudah paham? Kalau belum paham, Ananda bisa dipertanyakan ke Ibu. Sudah paham, Bu. Jika paham, Ibu akan bertanya kepada Ananda. Ananda Anissa Mawaddah. Anissa. Iya, Bu. Coba jelaskan apa yang dimaksudkan dengan driver komputer. Driver komputer, Bu. Iya, Anda. Adalah sebuah perangkat lunak yang bertugas mengontrol setiap perangkat yang terpasang di komputer agar setiap perangkat keras yang terpasang bisa berinteraksi dengan sistem operasi.
aplikasi dan berinteraksi dengan perangkat yang lainnya, Bu. Baiklah, terima kasih kepada Ananda Anissa Mawaddah telah menjawab pertanyaan Ibu. Dan selanjutnya itu Nadiatul Jannah. Ya, Bu. Coba Ananda sebutkan dan jelaskan jenis-jenis komponen driver komputer. Baik, Bu. Jenis-jenis komponen driver komputer itu yang pertama ada driver audio, yaitu yang merupakan komponen yang berhubungan dengan audio atau suara. Yang kedua ada driver grafis, yaitu komponen yang berhubungan dengan visual. Dan jenis yang ketiga ada driver keyboard, yaitu komponen yang berhubungan dengan keyboard. Yang keempat ada driver mouse, yaitu komponen yang berhubungan dengan mouse. Yang kelima yaitu driver stroke, yaitu komponen yang berhubungan dengan alat penyimpanan data. Udah, Bu. Terima kasih kepada Ananda Nadiatul Jannah telah memberikan jawabannya. Iya, Bu. Dari sini semuanya sudah paham kan? Baiklah, Ibu akan mengadakan kuis 2 soal. Yang pertama itu apakah yang dimaksud dengan driver, dan yang kedua itu jelaskan fungsi driver. Yang kedua ini siapa yang bisa menjawab nomor 1? Kepada Nadiatul Jannah, Iya, Bu. silahkan. Baik, Bu. Dikasih nilai kan, Bu? Kasih Nanda. Oke, yang pertama yaitu apakah yang dimaksud dengan driver. Driver itu merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai penghubung antara sistem operasi dengan perangkat keras agar dapat menjalankan fungsinya. Ya kan, Bu? Iya, Nanda. Baiklah, jawaban Ananda Nadiatul sangat bagus. Dan kita berikan A+ pada Ananda Nadiatul. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Baiklah, yang nomor 2 siapa yang bisa yang menjawabnya? Saya, Bu. Silahkan Pak kepada Ananda. Fungsi driver ya, Bu. Yang pertama itu untuk memaksimalkan kinerja perangkat keras. Yang kedua itu sebagai penghubung antara software dan hardware. Dan yang ketiga adalah mengontrol input dan output software terhadap hardware. Dan yang terakhir ada mengenalkan pinhead perangkat tambahan atau sehingga perangkat tambahan tersebut dapat dikenal dan digunakan oleh komputer, Bu. Terima kasih Ya, Bu. Ya, Ananda. Terima kasih kepada Ananda Anissa Mawaddah dalam menjawab soal nomor 2. Kita berikan A+ kepada Mawaddah. Baiklah, apabila kuis ini sudah selesai, kita akan masuk ke tugas untuk minggu depan. Baiklah, di sini Ananda semua membuat video tentang menginstal driver komputer. Di sini Ibu ingin Ananda semuanya membuat video dan masukkan ke YouTube, kirim ke YouTube, dan kemudian linknya kirim ke Ibu lewat WA ya. Dan Ibu akan mengambil nilainya di grup WA saja. Ya, baik, Bu. Baiklah, sebelum kita tutup, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Driver itu adalah istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris yang mengacu kepada komponen perangkat lunak yang mengizinkan sebuah sistem komputer untuk berkomunikasi dengan sebuah perangkat keras. Sebagian besar perangkat keras tidak akan dapat berjalan atau sama sekali tidak dapat berjalan tanpa driver yang cocok
yang terinstal di dalam sistem operasi. Device driver umumnya akan dimuat ke dalam ruangan kernel atau kernel space sistem operasi selama proses booting dilakukan atau secara sesuai permintaan ketika ada intervensi pengguna atau memasukkan sebuah perangkat plug and play. Fungsi driver ini adalah untuk mengenalkan hardware dengan operating system atau misalnya Microsoft Windows atau Linux yang ada pada PC atau komputer. Biasanya yang dikenalkan oleh driver yaitu VGA, Soundcard, Bluetooth atau bila ada, card reader bila ada, Wi-Fi apabila ada, dan beberapa internet soket dalam motherboard-nya. Driver tersebut perlu diinstal agar kinerja PC atau komputer dapat memuaskan dan agar komponen laptop Anda dapat berfungsi dengan baik. Baiklah, Ibu, apabila Anda semua sudah paham, Ibu akan menutup pembelajaran hari ini. Dan apabila ada salah kata Ibu minta maaf. Dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak putus sejak